Sejak dahulu, manusia selalu mencari jawaban tentang asal-usulnya. Apakah kita hanya hasil evolusi alami selama jutaan tahun, ataukah ada kekuatan lain yang terlibat dalam penciptaan kita? Jika benar, siapa mereka? Salah satu teori paling kontroversial yang terus memicu perdebatan adalah tentang Anunnaki. Sosok misterius dari mitologi Mesopotamia yang diyakini sebagai dewa pencipta manusia. Namun, bagaimana jika Anunnaki bukan sekadar mitos? Bagaimana jika mereka bukan dewa, melainkan makhluk luar angkasa yang datang ke bumi ribuan tahun lalu? Beberapa teori konspirasi mengklaim bahwa mereka adalah entitas superior yang memanipulasi genetika manusia purba, menciptakan Homo sapiens sebagai spesies yang lebih cerdas, mungkin untuk tujuan yang belum kita pahami. Narasi ini terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi bukti apa yang mendukungnya? Mengapa ada begitu banyak kesamaan antara mitologi kuno dari berbagai peradaban dengan konsep makhluk dari langit? Dan mengapa ada struktur megalitik yang begitu canggih di masa lalu, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang membimbing peradaban manusia? Mungkinkah peradaban kita adalah hasil campur tangan makhluk dari luar sana? Ataukah ini hanya teori liar tanpa dasar? Misteri Anunnaki terus memikat dan membingungkan, memaksa kita untuk mempertanyakan kembali apa yang kita yakini tentang sejarah manusia. Mari kita telusuri lebih dalam. Di tengah peradaban kuno yang berkembang di antara sungai Tigris dan Efrat, bangsa Sumeria meninggalkan warisan yang penuh dengan mitologi luar biasa. Mereka percaya bahwa dunia ini tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan diatur oleh makhluk ilahi yang turun dari langit untuk mengendalikan takdir manusia dan alam semesta. Mereka dikenal sebagai Anunnaki, sekelompok dewa yang diyakini memiliki kekuasaan mutlak atas dunia fana dan dunia para dewa. Istilah Anunnaki berasal dari kata Sumeria Anunnaki, yang berarti keturunan Anu. Anu sendiri adalah dewa langit tertinggi dalam panteon Sumeria, dan sebagai pemimpin para Anunnaki, ia jarang turun ke dunia manusia. Perannya lebih sebagai sosok transendental yang berada di puncak hierarki kosmik. Anunnaki bukan hanya sekelompok dewa tanpa peran spesifik. Mereka bertindak sebagai perantara antara langit dan bumi, mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, dari kesuburan tanah hingga hukum dan keadilan. Beberapa dari mereka memimpin dunia bawah, sementara yang lain bertugas di surga atau menjadi pelindung kota-kota besar seperti Ur, Nippur, dan Eridu. Salah satu aspek paling menarik dari kepercayaan Sumeria adalah bagaimana mereka menjelaskan asal-usul manusia. Kisah ini muncul dalam dua teks kuno utama, Epik Atrahasis dan Enuma Elis. Menurut Epik Atrahasis, sebelum manusia diciptakan, dunia ini hanya dihuni oleh dua kelompok dewa, Anunnaki dan Igigi. Anunnaki memegang posisi lebih tinggi dalam hierarki, sementara Igigi bertugas sebagai pekerja kasar yang menggali kanal, membangun kota, dan melakukan pekerjaan berat lainnya. Namun, setelah bertahun-tahun bekerja, para Igigi merasa tertindas dan memutuskan untuk memberontak melawan para Anunnaki. Disinilah peran Enki, dewa kebijaksanaan dan air, menjadi sangat penting. Ketika para Igigi tidak lagi mau bekerja, Enki mengusulkan solusi, menciptakan makhluk baru yang bisa menggantikan tugas mereka. Dengan bantuan Ninhursag, Dewi Ibu dan pencipta kehidupan, Enki menciptakan manusia pertama dari campuran tanah liat dan darah dewa yang dikorbankan. Dengan demikian, manusia diciptakan bukan karena kehendak bebas, tetapi sebagai budak para dewa, bertugas untuk menjalankan pekerjaan berat yang sebelumnya dilakukan oleh Igigi. Namun, penciptaan manusia tidak berjalan sesuai harapan semua dewa. Enlil, dewa angin dan salah satu penguasa tertinggi Anunnaki, tidak senang dengan manusia yang semakin berkembang dan berlipat ganda.
Ia menganggap manusia terlalu berisik dan mengganggu ketenangan para dewa. Sebagai solusi, Enlil merancang serangkaian bencana untuk mengurangi populasi manusia, termasuk kelaparan dan wabah penyakit. Namun, manusia terus bertahan, terutama karena bantuan diam-diam dari Enki yang merasa bertanggung jawab atas penciptaan mereka. Puncaknya adalah ketika Enlil memutuskan untuk mengirim banjir besar untuk memusnahkan umat manusia sepenuhnya. Tetapi Enki, yang tidak setuju dengan keputusan ini, memberi peringatan kepada seorang manusia bernama Atrahasis, atau dalam versi Babilonia, Utnapishtim, menyuruhnya membangun bahtera besar untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, dan berbagai spesies hewan. Kisah ini memiliki kemiripan luar biasa dengan cerita Nabi Nuh dalam berbagai tradisi agama. Setelah air surut, Enlil akhirnya menerima keberadaan manusia yang tersisa, tetapi dengan beberapa batasan. Manusia kini akan hidup lebih singkat, mengalami penyakit, dan bekerja lebih keras untuk bertahan hidup. Dalam sistem kepercayaan Sumeria, Anunnaki bukan satu-satunya dewa yang memiliki peran penting. Mereka terhubung dengan beberapa dewa utama, di antaranya Anu, dewa langit tertinggi dan kepala panteon, yang jarang campur tangan langsung dalam urusan manusia. Enlil, dewa angin dan penguasa bumi, sering digambarkan sebagai sosok yang keras dan otoriter terhadap manusia. Enki, dewa kebijaksanaan, air, dan pencipta manusia, sering bertindak sebagai pelindung dan pemberi ilmu kepada manusia. Marduk, dewa utama Babilonia yang muncul dalam generasi berikutnya. Dalam Enuma Elish, Marduk mengambil peran utama dalam penciptaan dunia setelah mengalahkan Tiamat, sang dewi kekacauan. Sumeria percaya bahwa alam semesta diatur dalam tingkatan yang jelas. Langit adalah tempat tinggal Anu dan dewa-dewa tertinggi, sementara bumi adalah ranah manusia yang berada di bawah pengawasan Enlil dan Anunnaki lainnya. Dunia bawah yang dikenal sebagai Kur adalah tempat roh orang mati, dijaga oleh dewa-dewa tertentu seperti Ereshkigal, ratu dunia bawah. Anunnaki bertindak sebagai penghubung antara dunia ini, mengatur siklus kehidupan, keseimbangan alam, dan bahkan menentukan takdir raja-raja yang memimpin kota-kota Sumeria. Mereka diyakini memberi mandat kekuasaan kepada raja-raja manusia yang seringkali mengklaim sebagai keturunan atau pilihan para dewa. Kisah Anunnaki dalam mitologi Sumeria sudah ada sejak ribuan tahun lalu, tetapi di era modern, nama mereka kembali mencuat dengan teori yang jauh lebih kontroversial. Bukan lagi sekadar dewa mitologi, beberapa orang percaya bahwa Anunnaki sebenarnya adalah makhluk luar angkasa yang pernah datang ke bumi pada masa lampau. Klaim ini semakin populer sejak munculnya teori dari seorang penulis bernama Zecharia Sitchin, yang memperkenalkan konsep Anunnaki sebagai pengunjung dari planet lain dalam bukunya The 12th Planet 1976. Sitchin bukanlah seorang arkeolog atau sejarawan, tetapi ia mengklaim telah menafsirkan teks-teks kuno Sumeria secara berbeda dari para akademisi konvensional. Dalam penelitiannya, ia menyatakan bahwa Anunnaki bukanlah dewa dalam arti spiritual, tetapi ras alien yang datang ke bumi sekitar 450.000 tahun yang lalu. Mereka dikatakan berasal dari sebuah planet bernama Nibiru, yang menurut Sitchin adalah planet ke-12 dalam tata surya kita, menghitung matahari, bulan, dan 10 planet lain, termasuk Pluto. Menurut teori ini, Nibiru memiliki orbit elips yang sangat panjang dan hanya mendekati bumi setiap 3.600 tahun sekali. Ketika Anunnaki tiba di bumi, mereka menemukan sumber daya berharga yang mereka butuhkan, emas. Tetapi mereka tidak ingin menambangnya sendiri, sehingga mereka menciptakan manusia sebagai tenaga kerja dengan memodifikasi genetika makhluk primitif yang ada di bumi pada saat itu.
Dalam teori Sitchin, Anunnaki menggunakan keahlian mereka dalam rekayasa genetika untuk menciptakan manusia pertama dengan mencampurkan DNA mereka sendiri dengan spesies primata yang ada di bumi. Hasilnya adalah Homo sapiens yang dirancang untuk lebih cerdas dan mampu bekerja di tambang emas Anunnaki. Klaim ini didasarkan pada interpretasi ulang terhadap epik Atrahasis, yang dalam mitologi Sumeria menggambarkan penciptaan manusia sebagai pengganti dewa pekerja Igigi. Namun, Sitchin berpendapat bahwa dewa dalam kisah itu sebenarnya adalah alien, dan penciptaan manusia dilakukan melalui manipulasi genetik, bukan sihir atau kehendak ilahi. Tambang emas yang disebut-sebut dalam teori ini diduga terletak di berbagai lokasi di dunia, termasuk Afrika Selatan, tempat beberapa fosil manusia tertua ditemukan. Sitchin mengklaim bahwa sisa-sisa peradaban kuno di Mesopotamia, Mesir, dan Amerika Selatan adalah bukti kehadiran Anunnaki yang membimbing manusia dalam membangun struktur megalitik seperti piramida dan zigurat. Teori Sitchin beririsan dengan konsep yang lebih luas, yaitu Ancient Astronauts, astronot kuno, yang menyatakan bahwa banyak peradaban kuno di bumi sebenarnya mendapatkan pengaruh dari makhluk luar angkasa. Pendukung teori ini sering menunjukkan kesamaan antara mitologi dari berbagai budaya yang menggambarkan dewa dari langit yang turun ke bumi dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada manusia. Beberapa argumen yang digunakan untuk mendukung teori ini meliputi struktur megalitik yang sangat maju, piramida Mesir, Stonehenge, dan kompleks Machu Picchu dianggap terlalu canggih untuk dibangun dengan teknologi zaman dahulu. Kesamaan mitologi di berbagai budaya. Banyak legenda dari Sumeria, Mesir, hingga suku Maya berbicara tentang dewa yang datang dari langit, mirip dengan narasi tentang Anunnaki. Artefak dan lukisan kuno. Beberapa lukisan gua dan artefak kuno menggambarkan sosok humanoid dengan helm dan perlengkapan yang mirip dengan pakaian luar angkasa modern. Namun, teori ini juga mendapat banyak kritik dari para ilmuwan dan sejarawan yang menganggapnya sebagai interpretasi spekulatif tanpa bukti arkeologis yang kuat. Teori Zecharia Sitchin tentang Anunnaki sebagai makhluk luar angkasa yang menciptakan manusia dan menambang emas di bumi telah menarik perhatian banyak orang, terutama para penggemar teori konspirasi dan Ancient Astronauts. Namun, pertanyaan mendasar yang sering diajukan oleh para ilmuwan adalah, apakah ada bukti nyata yang mendukung klaim ini? Untuk menjawabnya, kita harus melihat dari dua sudut pandang. Apakah teks kuno Sumeria benar-benar mengandung informasi yang mendukung teori Sitchin, dan bagaimana para akademisi serta sejarawan menanggapi klaim tersebut? Salah satu landasan teori Sitchin adalah klaim bahwa tulisan kuno Sumeria secara eksplisit menyebutkan Anunnaki sebagai makhluk luar angkasa. Namun, ketika para ahli bahasa Sumeria dan sejarawan mempelajari tablet kuno yang ditemukan di Mesopotamia, mereka tidak menemukan bukti konkret yang mendukung interpretasi Sitchin. Beberapa poin utama yang sering disanggah oleh akademisi meliputi: tidak ada kata Nibiru dalam konteks yang dimaksud dalam teks Sumeria yang telah diterjemahkan oleh para ahli. Nibiru memang disebutkan, tetapi tidak sebagai planet asing yang dihuni oleh makhluk luar angkasa. Dalam teks Babilonia, Nibiru lebih sering merujuk pada bintang atau objek astronomi yang berhubungan dengan Dewa Marduk, Anunnaki. Tidak pernah digambarkan sebagai alien. Dalam mitologi Sumeria, Anunnaki adalah dewa yang tinggal di langit, bumi, dan dunia bawah. Tidak ada indikasi bahwa mereka berasal dari luar angkasa. Mereka lebih berperan sebagai dewa-dewa dalam kepercayaan politeistik, seperti dewa-dewa Yunani atau Norse. Tidak ada bukti tentang tambang emas Anunnaki Sitchin mengklaim
bahwa Anunnaki menciptakan manusia untuk menambang emas, tetapi tidak ada catatan dalam tablet kuno yang menyebutkan hal ini. Satu-satunya hubungan yang dapat ditemukan adalah bahwa emas memang memiliki nilai penting dalam peradaban kuno, tetapi bukan sebagai kebutuhan Anunnaki, melainkan sebagai lambang kekuasaan dan kemewahan bagi manusia. Sebagian besar arkeolog, sejarawan, dan ahli bahasa Sumeria menolak teori Sitchin karena beberapa alasan utama. Terjemahan yang tidak akurat para akademisi yang telah mempelajari bahasa Sumeria selama puluhan tahun menemukan bahwa Sitchin seringkali menerjemahkan teks kuno dengan cara yang tidak sesuai dengan makna aslinya. Beberapa istilah yang ia gunakan untuk mendukung teorinya sebenarnya memiliki arti berbeda dalam konteks sejarah. Tidak ada bukti arkeologis yang mendukung klaimnya. Jika benar bahwa Anunnaki datang ke bumi dan membangun peradaban manusia, seharusnya ada bukti fisik yang lebih kuat, seperti artefak dengan teknologi canggih atau jejak peradaban yang tidak mungkin dibangun oleh manusia kuno. Namun, semua struktur kuno yang sering dikaitkan dengan Anunnaki, seperti piramida Mesir atau zigurat Sumeria, memiliki penjelasan arkeologis yang lebih masuk akal, yaitu hasil dari evolusi arsitektur manusia, bukan campur tangan alien. Kesalahan dalam ilmu astronomi, teori tentang planet Nibiru yang disebutkan oleh Sitchin tidak didukung oleh astronomi modern. Jika memang ada planet dengan orbit elips sejauh yang diklaim Sitchin, sekitar 3.600 tahun sekali mengelilingi matahari, seharusnya para astronom dapat mendeteksinya dengan mudah. Hingga saat ini, tidak ada bukti keberadaan planet seperti itu dalam tata surya kita. Karena kurangnya bukti ilmiah dan terjemahan yang tidak akurat, teori Sitchin dikategorikan sebagai pseudo-sejarah, sebuah narasi yang terdengar meyakinkan tetapi tidak didasarkan pada metode ilmiah yang valid. Pseudo-sejarah seringkali menggunakan spekulasi tanpa dasar, mengabaikan penelitian akademik, dan menghubungkan titik-titik yang tidak memiliki hubungan logis. Beberapa alasan mengapa teori ini dikritik sebagai pseudo-sejarah. Mengabaikan konsensus ilmiah. Sebagian besar ahli sejarah dan arkeologi sepakat bahwa peradaban manusia berkembang melalui proses alami, bukan karena campur tangan makhluk luar angkasa. Banyak asumsi tanpa bukti. Misalnya, anggapan bahwa piramida dibangun dengan bantuan alien, padahal sudah banyak bukti arkeologis tentang teknik konstruksi yang digunakan oleh orang Mesir kuno. Menggunakan kesenjangan pengetahuan sebagai bukti. Banyak teori pseudo-sejarah mengandalkan apa yang disebut sebagai God of the Gaps, yaitu mengisi kekosongan dalam pengetahuan kita dengan spekulasi yang tidak berdasar. Meskipun teori Sitchin ditolak oleh ilmuwan, konsep Anunnaki sebagai alien telah berkembang pesat dalam budaya populer. Ide ini telah diadaptasi dalam berbagai bentuk media, termasuk film, dokumenter, dan teori konspirasi yang beredar luas di internet. Beberapa contoh pengaruhnya dalam budaya populer: Ancient Aliens, History Channel, serial dokumenter yang mengangkat teori bahwa peradaban kuno mendapat bantuan dari makhluk luar angkasa. Film seperti Prometheus 2012 menggambarkan konsep bahwa manusia diciptakan oleh ras alien kuno. Komunitas teori konspirasi di internet, banyak forum dan video YouTube yang terus membahas kemungkinan Anunnaki sebagai alien, meskipun tidak memiliki bukti ilmiah. Meskipun teori ini menarik dan menggugah imajinasi, penting untuk membedakan antara mitos, fiksi, dan fakta sejarah. Anunnaki memang memiliki tempat dalam sejarah Mesopotamia, tetapi interpretasi modern yang menghubungkan mereka dengan alien lebih didasarkan pada spekulasi daripada bukti nyata. Dari perspektif akademik, tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa Anunnaki adalah makhluk luar angkasa. Teks kuno yang ada menunjukkan
bahwa mereka adalah dewa dalam kepercayaan Sumeria, bukan entitas yang berasal dari planet lain. Namun, popularitas teori ini menunjukkan bahwa manusia selalu tertarik dengan misteri asal-usulnya. Gagasan bahwa kita mungkin tidak sendirian di alam semesta adalah konsep yang menggoda. Meskipun hingga saat ini belum ada bukti konkret yang mendukungnya. Jadi, apakah Anunnaki benar-benar penguasa langit dan pencipta manusia? Atau hanya salah satu mitos kuno yang telah diromantisasi oleh teori konspirasi modern? Jawabannya masih menjadi perdebatan. Tetapi satu hal yang pasti, kisah mereka akan terus hidup dalam imajinasi manusia, baik sebagai legenda kuno maupun spekulasi modern. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.